Saya pikir itu bebas memilih, dan itulah mungkin bagian dari dunia pendidikan. Seandainya dunia pendidikan mampu tidak hanya mencetak cara berpikir. Kalau dunia pendidikan mampu mencetak cara berpikir, ini ada Pak Guru tadi, ada banyak guru berarti di sini. Saya juga kaget ini, dan ini bukan bagian omongan saya ini dalam pertemuan kita ini. Sebenarnya menata jalan berpikir kita kan. Nah, kawan-kawan seniman di sini juga bukan dari sekolah pendidikan khusus untuk seni lah yang di Aceh besar kita itu sekarang. Tetapi mereka menemukan sendiri di sini. Dalam perjalanannya ada sarjana hukum sebentar lagi gitu kan, tapi kok megang kuas, mengenal warna, komposisi itu, bentuk. Itu mungkin alami ya. Kita di dunia ini, ya Adam saja sebelum sampai ke dunia ini udah diajarin alam benda katanya. Bukan katanya, itu benar. Dan saya percaya dia udah diajarkan benda-benda. Tempat kita duduk ini udah diajarkan dulu di sana. Apalagi aktivitas kita. Nah, itu ada senjata itu. Senjata itu cuma sebuah evolusi saja. Dari batu yang dilempar, pakai ketapel, pakai bola-bola dari timah logam itu, kemudian sampai hari ini itu sebuah evolusi. Itu teknologi kan ceritanya, dan itu sebuah tahap rentetan yang panjang sekali rupanya, tidak singkat. Kemudian ada rudal dan sebagainya, dan itu berbahaya. Ya, namanya batu juga berbahaya. Sama bahayanya dengan nuklir itu. Kalau batu mungkin bisa membunuh satu orang, nuklir bisa satu bangsa katakanlah, tapi kan bahaya. Kata bahayanya nggak berubah di situ. Nah, esensi bahayanya tetap. Artinya memang kalau pendidikan menjadi pencerahan, kalau itu tujuannya itu mulia sekali. Sekedar cuma mencetak katanya, mencetak kadar-kadar itu sedih itu. Jadi kadarnya kayak pluk tempat minum kopi kita, itulah bentuk airnya, air kopi kita seperti pluk itulah. Kalau itu yang terjadi, kita bukan air, saya pikir. Dan kita menentukan sendiri arah kita mau kemana. Air katanya dari atas ke bawah dia. Tapi kita tidak. Kita bisa mau kemana saja. Tidak seperti air yang tidak bisa mudah dibentuk. Saya pikir tidak seperti itu. Nah, kemudian untuk ini sekaligus atau bertahap. Nah, ini udah menjawab pertanyaan Pak Guru ya. Kalau pencerahan Pak Guru, saya pikir itu bagus. Menyenangkan tuh relatif. Hari ini anak-anak bisa enak saja pergi sekolah. Besoknya dia udah malas, dia mandi, bangun dari tidurnya itu udah jadi bermasalah. Artinya entah itu sekolah, entah lingkungan sekolah, entah itu bukan, di luar lingkungan sekolah ada masalah di situ. Bisa dalam keluarganya sendiri. Itu ada masalah di itu macam-macam. Tetapi kalau sekolah itu membuat orang happy, dia tahu nanti saya mau menjadi ini, ketika harus tidak direcoki dengan Anda harus bisa A, B, C, D. Ya, kita menariknya begini. Saya nonton sesuatu gitu. Sebenarnya orang hanya membutuhkan satu saja di dunia ini yang dia inginkan. Ada kebutuhan lain yang banyak, dia nggak butuh itu. Kawan-kawan di sini, katakanlah ini perupa lah, pelukis. Dia butuhnya cuma melukis, yang lain-lain nggak perlu dia. Nggak perlu dia tahu itu. Tetapi bukan berarti dia tidak perlu tahu itu adalah sebuah wilayah yang ada di sekelilingnya yang dia harus pahami juga. Itu jadi materinya untuk eksplorasinya ke kanvas katakanlah sekarang. Yang paling besar itu mungkin sebesar rumah inilah, sebagai kanvas katakanlah. Jadi lukisan dinding dia. Kan begitu. Seluas rumah itulah, atau selapangan sepak bola dan sebagainya, itulah batas ruang wilayah ekspresi dia. Tetapi kalau untuk memilih, tetap orang memilih satu saja biasa, tidak yang lain-lain. Oh, ada orang yang bisa punya kekuatan untuk memahami banyak hal. Nah, ini udah pertanyaan kedua udah tercapai juga di situ menurut saya dari ulasan saya. Karena kita tetap memilih satu saja. Kalau ada kemampuan kita yang banyak, ada multi talent katanya gitu ya. Multi talent ini sebuah keajaiban. Nggak usah coba-coba masuk ke wilayah itu, karena kita memang bukan di situ sebenarnya. Kita cuma satu aja. Dan memang keahlian itu relatif.
Keahlian itu relatif. Kalau dunia pendidikan dengan proses belajar di dalamnya untuk menghasilkan arkeologi, apa ini sebuah keahlian bisa didapat orang banyak, kata Lang. Tidak. Saya ada di situ dulu, saya karena suka seni. Cuma hanya saja ketika saya ada di situ saya memahami seni itu yang berbeda. Saya bukan pelakonnya, bukannya mengekspresikan itu. Katakanlah topeng orang dengan mata besar itu, ada hidungnya, ada kumis musai dan sebagainya, rambutnya bergulung-gulung gitu. Di Batu Nisan saya lihat itu, ini aneh memang. Islam tapi ada sosok yang seperti itu kalau di candi itu jadi hantu gitu, dalam tanda kutip dewa-dewanya ya, hantu gitu. Nah itu hadir di situ. Nah, artinya apa? Artinya kalau dalam seni macam-macam kisah lah yang nggak masuk akal tentang dunia pendidikan tadi itu, apa istilahnya itu. Nah di seni ini itu omong kosong, kita bisa masuk semuanya. Yang menarik seni itu tidak ada ruang ya. Artinya ruangnya luas seluas-luasnya, nggak ada dinding, tidak ada space, dia itu tanpa ada yang bisa membendung itu. Seluas alam semesta ini lah mungkin ya. Nah kalau dunia pendidikan bisa seluas alam semesta ini, berguru berguru dengan alam terhampar itu lebih bagus daripada cuma ya terkungkunglah dengan teori-teori kita itu seperti misalnya metode itu cuma cara mengekspresikan. Metode itu cara itu, apapun ceritanya cara aku melakukan ini ya, kata kerennya metode. Sebenarnya metode itu hanya dibuat sebuah konsepnya, kemudian kita ada di dalam konsep itu dalam bekerja itu untuk mencapai paradigma tujuan kita gitu kan. Itu cuma untuk memudahkan aja, sementara kita bebas sebenarnya menentukan metode kita seperti apa, terserah. Melukis dengan badan kita sendiri, dengan rambut panjang kita sendiri, itu hak kita gitu. Menariknya ada film Cina itu Pendekar Pedang yang dia melukis berperang itu dengan gaya kaligrafi Cina ya, di Cina itu. Pernah dengar Hero mungkin atau apalah itu yang ada pendekar pedang di sana. Itu seni lukis, dia ekspresikan lewat gerakan pedang. Itu dahsyat. Jadi alam semesta ini kalau di kota-kota jadi sempit-sempit gitu kan. Kayak kodok kita dalam batu gitu, atau kodok dalam tempurung gitu. Nah itu udah petaka itu. Itu petaka paling besar untuk dunia pendidikan gitu. Tuh, kodok dalam tempurung itu. Dia membayangkan dirinya lebih besar daripada sapi gitu ya kan. Karena ada dalam tempurung, dia tidak bisa melihat realitas. Kalau pendidikan itu seharusnya bisa melihat seluruh realitas yang ada dalam lingkungan kita ini. Lingkungan yang luas, mau di timur, mau di barat. Ekspresi yang ada di sini itu sebenarnya sudah cukup menggambarkan itu. Ada timur dan ada barat di sini. Masalah kita, tapi juga itu ada urusan lain dengan masalah barat. Nah ini kan artinya luas. Dan mungkin kalau pendidikan bisa mencerahkan, kata orang, itu lebih baik daripada pendidikan hanya sebuah rentetan sebuah bagian-bagian yang harus dipelajari dan kemudian harus diuji dan sebagainya. Itu toh akhirnya dia cuma jadi satu itu di ujung nanti, di puncak piramidnya dia cuma jadi titik gitu. Dan titik ini bukan titik hitam itu, tetapi cahaya. Mungkin itulah pencerahan, saya pikir. Saya nggak bisa juga menjelaskannya, tapi saya pikir dengan ilmu pengetahuan orang bisa tercerahkan. Tapi di dunia pendidikan yang rumit itu mungkin untuk mencapai jalan ke sana menjadi banyak kelok-keloknya ya. Susah gitu nampaknya. Mungkin itu penjelasan saya dari 3 pertanyaan, nggak komplit nih. Oke, baik. Terima kasih Bang Dedi. Selanjutnya kita minta kepada Bang Aulianda. Dan sekaligus mungkin juga begini Bang, bisa mengeksplor soal seperti yang dibilang tadi, apakah pendidikan kita, sekolah kita lebih tepatnya, bukan pendidikan baik-baik saja ya, dan apakah sekarang memang tidak ada dan jika pernah tidak baik-baik saja, apakah sekarang sudah membaik, atau juga ada eksplorasi lain soal pendidikan, dia berdiri di mana ya? Mungkin pada Bang Landa, persilahkan. Terakhir aja tuh nanti ya.
Pertama tuh soal barat timur itu saya pikir semu ya, tergantung selera kita. Memang rasa-rasanya saat ini barat lebih menyenangkan. Tapi jangan lupa orang-orang timur sama gilanya dengan orang-orang barat. Dan saya berpikir orang-orang timur tuh jauh lebih gila, jauh lebih merdeka cara berpikirnya. Tuhan-Tuhan palsu, nabi-nabi palsu itu lahir dari timur, bukan dari barat. Itu membuktikan orang timur itu punya cara pikir yang tak kemana-mana gitu kan. Agama-agama itu diturunkan di sana dan mereka masih terus mencari nabi-nabi palsu. Itu membuktikan bahwa orang-orang timur sebetulnya daya eksplorasinya jauh lebih tinggi ketimbang orang-orang barat. Hanya saja mungkin kita belum sanggup untuk menjangkau apa yang mereka pikirkan. Standar lah, ketika ada orang berbeda kita sebut gila, gitu kan. Itu kan cara kita mempertahankan diri kita. Kenapa barat itu menyenangkan dalam konteks saat ini? Karena memang kita hidup dalam suasana yang seakan-akan baik-baik saja. Sehingga ketika arus utama itu yang mayoritas yang lahir dikirim dari barat ke mari, itu lebih mudah kita terima. Ini langsung jawab tadi kegelisahan anak umur 22 tahun segala macam. Seperti tato timur juga udah kuno segala macam. Bagi saya itu biasa-biasa saja. Tapi kalaulah ditanya bagaimana, apa peran orang tua dalam urusan hal-hal seperti itu, saya jujur, saya cerita pengalaman sedikit. Saya pernah sangat ingin punya tato ketika kelas 1 SMA. Waktu itu badan masih bagus ya, belum seperti ini. Kalau gambar naga, betul-betul naga kan. Pada saat itu tato adalah hal terakhir yang saya konsultasikan ke orang tua. Sebelumnya saya piercing segala macam, mewarnai rambut, aksesoris, dan itu dibebaskan. Ketika tato saya konsultasi, minta izin sama orang tua. Orang tua bilang jangan. Waktu itu saya kecewa sebetulnya. Kenapa saya nggak boleh punya tato? Mas, menurut saya waktu itu alasan orang tua saya tidak mengizinkan saya buat tato karena waktu itu alasannya nggak sah sembahyang, ya kan? Saya kecewa berat karena tanpa tato pun saya jarang salat. Artinya bukan karena gara-gara tato saya tidak salat, kan? Tapi saya nggak bilang itu bahaya, itu bilang sama orang tua begitu, kan? Namun lama kelamaan saya berpikir kemerdekaan yang sebenarnya adalah kemerdekaan yang membahagiakan orang. Dan orang yang paling utama harus saya bahagiakan itu orang tua saya, walaupun saya kecewa. Itu kemerdekaan yang sebenar-benarnya yang saya rasakan. Dan pun pasti saya akan menyesal saat ini kalau saya buat tato saat itu. Karena saya tambun, perut kunci. Pasti tatonya jelek kali sekarang. Kalau dulu keren gitu kan. Tapi begitulah kira-kira kan. Bahkan dengan kondisi yang dilarang untuk punya tato pada saat itu. Semacam mungkin salah satu simbol kenakalan paling tinggi di era-era itu. Selain piercing segala macam itu cuman remeh-temeh. Tapi tato itu hal yang serius karena itu permanen dan mewarnai tubuh kita gitu kan. Ketika itu dianggap sebagai sebuah simbol perlawanan paling tinggi pada saat itu, di luar aspek seni, waktu itu nggak berpikir soal seni sebetulnya. Waktu itu berpikir soal trendy saja. Trendy, karena memang di tahun-tahun itu memang kami sama Bang Deddy itu tinggal di rumah seorang kawan yang harusnya hadir dan dia seniman tato. Jalkayu lah. Itu tato sangat dekat dengan kami. Bahkan jarak saya dengan jarum suntik itu setebal jarum suntik itu. Tapi saya memberanikan diri melawan hasrat saya untuk buat tato itu untuk berkonsultasi dengan orang tua. Karena hakikat kita hidup itu bagi saya sederhana. Sekecil apapun orang yang pernah punya jasa kepada saya itu harus saya bahagiakan. Apalagi itu orang tua. Saya mengorbankan kemerdekaan saya untuk buat tato untuk kemerdekaan orang tua saya. Dan saya pikir itu hakikat manusia yang sebenarnya. Sekarang mungkin tato sudah lazim dan saya yakin juga banyak orang tua yang nggak sepakat dengan tato. Tapi orang-orang memilih membuat tato. Kendati pun larangan dari orang tua atau lingkungan itu masih negatif terhadap tato.
sah-sah saja, memang arus besarnya sedang ke situ. Orang sedang pada orang sudah mati nilai interaksinya dengan orang lain. Tapi kalaulah kita mau memilih jalan sulit itu, seperti kita gondrong nih, kau gondrong, aku gondrong, segala macam. Kalau ke kantor-kantor resmi kita pasti harus berusaha lebih keras untuk meyakinkan orang bahwa kita bukan bandit, kan? Nah, kalau Anda siap dengan resiko seperti itu, maka itu hak Anda dan Anda harus lakukan itu. Tapi ingat, tanpa melakukan apapun semuanya punya resiko, apalagi melakukan sesuatu. Itu saja saya pikir peran orang tua di situ, kan? Ya tentulah orang tua itu sebagai guru pertama kita. Dan seumur hidupnya dan seumur hidup kita terus belajar dari orang tua. Kira-kira begitu. Kemudian soal pendidikan telah mati itu, saya pikir banyak benarnya saat ini. Ketika kalaulah kita nggak lagi dengar cerita-cerita kaum-kaum terdahulu yang membuat dunia ini hancur, membuat orang-orang mati, dan kita nggak percaya itu karena ceritanya sudah ribuan tahun yang lalu. Kita masih sangat ingat dengan Orde Baru, kita masih sangat ingat dengan konflik bersenjata GAM TNI yang berakhir di tahun 2005 kemarin. Kita masih sangat ingat dengan tsunami tahun 2004. Tapi jalan-jalan kita tuh selalu crowded, bottleneck, nggak ada jalur evakuasi. Itu artinya sekolah kita tidak membangun apa-apa. Dan itulah esensi yang menurut saya sepakat bahwa sekolah itu sudah mati. Dan fenomenanya ketika orang semakin banyak merindukan masa lalu, menjadi warmonger, menyorak-nyoraki Iran dan Amerika sehingga perang, segala macam, itu bukti bahwa kita tidak pernah benar-benar belajar. Dan sarana belajar kita yang kita andalkan adalah ruang-ruang belajar di sekolah-sekolah bergedung itu, bukan di ruang-ruang bebas seperti ini. Saya yakin di sini nggak ada orang-orang yang suka perang, segala macam. Kalau Donald Trump dengan Presiden Perdana Menteri Iran itu bisa perangnya sambil main Pro Evolution Soccer atau Sweet atau apa, mengaku kalah, kenapa harus perang gitu kan? Karena perang juga tentu tidak menyenangkan itu, dan tentu nggak ada yang betul-betul diuntungkan dalam situasi perang. Yang dirugikan itu justru lebih banyak. Dan ketika kita berpikir tentang perang, kita menyorak-nyoraki hal-hal yang terkait dengan perang seperti itu, itulah itu cara berpikir ribuan tahun yang lalu, cara berpikir Genghis Khan, cara berpikir Alexander the Great, cara berpikir Richard the Lionheart, cara berpikir Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka berpikir menyelesaikan masalah itu dengan perang. Waktu itu ribuan tahun yang lalu. Dan sampai saat ini kita masih berpikir dengan metode yang sama. Itu artinya pendidikan kita buruk sekali. Dengan lapisan-lapisan permukaan yang berbeda-beda, syahid lah, jihad lah, bela negara lah, entah apa-apa. Kira-kira begitu kalau menurut saya. Dan itu sebagai cerminan kita semua berevolusi, tapi nilainya sama. Terima kasih. Baik, lanjutkan langsung ke Bang Idrus. Ya, tentang westernisasi dalam konteks yang saya ngomong tadi, bahwa guru mengatakan kita selalu sekolah kita untuk menghambat nilai-nilai dari barat, sementara tidak pernah dijelaskan kepada anak-anak itu yang namanya budaya barat itu yang jahat itu apa gitu. Apakah budaya timur versi guru yang menjelaskan itu yang baik-baik? Saya teringat malah lebih setuju di baju-baju yang beredar di Facebook itu, budaya barat, pokoknya korupsi adalah budaya kita gitu, ada di baju-baju yang di sablon besar-besar itu. Jadi saya juga bingung pada saat di sekolah itu dikatakan bahwa sekolah untuk menghambat budaya barat yang tidak pernah dijelaskan kepada anak-anak bahwa budaya barat mesti memanipulasi bon misalnya, pegawai acara ada donatur kasih 15 juta, sementara uang yang penuh harus mereka buat laporan 25 juta, setengah dipotong. Itu mungkin budaya kita gitu. Saya juga bingung pada saat itu, gitu ya, maksud saya dalam menjelaskan tadi.
budaya Barat. Kemudian penjelasan pertanyaan si Farid bahwa bagaimana menjadi PNS itu saya banget sebenarnya itu. Ayah saya mendorong-dorong, memotivasi saya supaya menjadi PNS. Yang penting kananan di dalam guru di sekolah. Nanti itu bakal diangkat. Dia masih berpikir bahwa dengan masuk nama aja di dalam daftar nama guru, itu akan dengan mudah saya akan menjadi PNS pada saat itu. Tapi apa yang saya lakukan adalah pulang ke kampung dan dengan segala argumen saya berdebat dengan ayah saya, sehingga ayah saya mengamini bahwa terserah, suka-suka lah. Yang penting bayang Google. Jadi akhirnya saya bisa seperti ini dan bebas merdeka, dan saya temukan hanya dengan duduk-duduk di kanapul bersama kawan-kawan yang semua sekolah, bukan nggak sekolah, semua sekolah, walaupun hanya tamat SMA mungkin ada juga. Tapi saya pikir jauh lebih banyak mendapatkan ketika berkerumun di sini dalam kondisi di komunitas Kanarbu misalnya dan di komunitas lain. Jadi kemudian siapa tadi? Si Rio, ya ini adalah salah seorang guru dari PD Krian. Mereka sama-sama PD ya. Jadi Rio boleh sama-sama PD. Sebenarnya yang create mereka, bukan kami PD Jaya. Mereka masih create, sementara kami sudah jaya. Ayo, tolong itu disampaikan ke Pak Bupati supaya tidak create lagi. Jadi Pak Rio di sini Sakratus School itu bukan gedung sekolahnya yang mati, gitu. Bukan gedung sekolah kemudian dihantam roket atau meteor kemudian hancur lebur rata dengan tanah, bukan. Semangat spirit dari sekolah itu memang sudah mati. Yang hidup itu belajar mungkin. Kami slogan RSG saja, sekolah telah mati, dan kami menghidupkan belajar yang tidak ada matinya. Belajar boleh dari apa? Dari apa saja. Mungkin dari batu, dari sesembahan mungkin, dari nabi palsu. Malah di sini banyak datang nabi palsu untuk mengajarkan kami bahwa ada sesuatu di alam ini yang harus terus-menerus dipelajari. Aku tidak bisa menjelaskan, itu mistik sekali sebenarnya. Dan sayangnya nabi palsu hari ini gak datang. gitu Pak Rio, bukan fisiknya tapi ruh dari pendidikan itu memang. Walaupun saya sudah dari tahun 2012 sudah tidak mengajar lagi, saya tidak tahu kondisi sekolah apakah sudah menyenangkan, apakah sudah kreatif, saya tidak tahu. Tapi dari renungan saya pribadi kayak sekolah belum berubah banyak. Saya dengar cerita dari kawan-kawan, sekolah masih urusannya administratif. Jadi guru tidak ada keluasan untuk mengekspresikan bagaimana dia mentransfer pengetahuan kepada siswa. Walaupun hari ini mungkin Menteri Pendidikan Indonesia sudah mulai rada-rada tidak formal lagi, tidak ada lagi foto dia dan Bapak Presiden di belakang. Sudah langsung Netflix kayak kemarin saya tengok. Jadi tidak ada lagi formal. Kemudian Pak Rio di sini kalau mau bawa anak-anak boleh juga, kita punya program namanya Bolos Resmi. Jadi nanti boleh dibawa anak-anak ke Bolos Resmi di mana anak-anak bisa mengekspresikan apapun jiwa remaja mereka, baik itu terhadap pemerintah, terhadap guru mereka. Bisa-bisa Pak Rio yang menjadi objek sasaran dari kritik mereka. Karena kami sudah menguji melalui siswa-siswi Ibu Fatma selama 2 kali. Ternyata mereka punya uranium dalam jiwa mereka ketika mengekspresikan. Saya pikir hadis mojo yang saya buat itu sudah sangat bagus. Ketika mereka buat, jauh lebih gawat daripada hadis maja yang diciptakan oleh orang-orang di masa lalu. Ya Ibu Fatma, sayangnya kami tidak punya arsip foto yang bagus. Jadi akhirnya Bolos Resmi, saya pikir anak-anak di sekolah harus diperbanyak. Boleh itu kita bisikkan ke Dinas Pendidikan Banda Aceh atau Aceh untuk memperbanyak Bolos Resmi di sekolah. Kalau lagi live, kok cocok 4 live. Jadi supaya orang Dinas Pendidikan dan Kemendikbud mendengar, mungkin di sekolah harus ada program, bukan program diniyah seperti sekarang di Banda Aceh. Ada program diniyah di mana anak-anak diajarkan membaca kitab Jawa.
setiap hari Kamis atau Senin. Mungkin lebih cocok di hari Sabtu di program Mulok muatan lokal lah. Jadi lebih cocok dibuat bolos resmi. Demikian dari saya, walaupun tidak menjawab apapun dari pertanyaan kalian. Tapi saya pikir waktu jualah yang memotong semua ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terakhir, apakah ada hal lain yang ingin disampaikan dari narsum? Jin. Nah, Jin. Oke, silakan. Bang Landa atau Bang Idrus? Okay. Aku duluan. Oke, silakan. Ini closing statement. Closing statement. Ya. Statement penutup. Sekolah adalah penting. Jadi kita hidupkan belajar dengan besok para peserta workshop untuk menghidupkan belajar lagi. Mungkin belajar sendiri, belajar bagaimana ruang seluas kanvas itu bisa menghadirkan banyak hal di situ. Ekspresikah, imajinasikah, atau mistifikasikah, atau argumentasi mungkin di situ. Besok adalah ruang yang merdeka, semerdeka-merdekanya, dan saya tetap setuju pada Sakaratul School. Semoga ini tetap menjadi agenda kita besar ke depan. Terima kasih. Oke, closing statement Bang Landa. Saya punya anak kecil TK. Awalnya sebulan 2 bulan pertama dia harus saya antar lebih cepat karena porsi mainnya harus lebih panjang. Dan saya jemputnya harus paling telat supaya dia bisa punya kesempatan bermain di sekolah itu jauh lebih panjang. Belakangan dia bosan. Dia bosan sekolah, bukan karena permainannya, karena dia nggak ada belajar di sekolah. Ketika di sekolah dia hanya bermain, dia bahkan bisa bosan. Dia nggak mau sekolah karena nggak ada belajarnya di sekolah. Dia mau belajar, dia nggak mau cuman bermain. Kenapa begitu? Saya coba refleksikan, kenapa bermain pun bisa membosankan? Karena permainannya di sekolah itu sama seperti permainan bapaknya ketika sekolah, perosotan, jungkat-jungkit. Bahkan untuk menggembirakan, menghibur diri pun sekolah kita nggak punya inovasi yang keren. Gitu. Kenapa nggak perang-perangan, airsoft gun, outbound, segala macam? Kenapa itu terlalu sulit untuk dipikirkan oleh sekolah? Kenapa cara berpikirnya harus pelosotan, harus tempat bola itu yang bergantung-gantung, segala macam? Ayunan, kenapa hanya itu saja? Nggak ada inovasi lain. Artinya sekolah itu kalaupun dia nggak mati, dia itu autis. Dia tua, tapi akalnya 3 tahun. Kalaulah kita nggak bilang mati ya, dia seperti anak kecil yang terjebak dalam tubuh orang dewasa. Begitu saja. Saya yakin anak saya bakal gambar gunung itu juga. Itu mengkhawatirkan bagi saya. Jadi karena saya nggak bisa gambar, saya alihkan dia. Saya dengarkan dia musik metal, Iron Maiden, Metallica, segala macam. Supaya dia punya imajinasi yang lain gitu. Tapi jangan lupa, pada akhirnya kemerdekaan yang saya miliki saat ini akan menjadi kediktatoran juga nanti akhirnya. Saya akan memaksa anak saya untuk tidak seperti yang sebelumnya, dan harus bebas seperti saya. Dan kebebasan ini juga akan menjadi mainstream pada waktunya. Jadi orang terus akan mencari kemerdekaannya sendiri, dan belum tentu itu sesuai dengan selera kita. Kira-kira begitulah soal sekolah itu kan. Kemudian soal seni gitu, karena besok kawan-kawan mau berkarya segala macam. Saya terduga seniman sebetulnya, karena saya main musik dulu. Saya main musik di era sekolah dengan Bang Deddy. Bang Deddy udah tua dari dulu, saya dulu masih kecil. Saya kecil, Bang Deddy sudah segini, gitu kan? Saya besar, Bang Deddy masih segini. Jadi dulu di era SMP, SMA segala macam, kami main musik itu dengan mencoba menginterpretasikan apa daya kritis kami dengan lirik-lirik segala macam. Pada akhirnya itu pun membosankan. Saya berhenti lama main musik, belakangan saya main musik lagi, dan ketika saat ini saya main musik, saya betul-betul memisahkan aspek daya kritis saya di kehidupan sehari-hari dengan cara saya berkarya di musik. Jadi musik yang saya mainkan, walaupun dia berisik, metal, segala macam, itu nggak ada kaitannya dengan aktivitas yang saya lakukan. Bagi saya,
Bahkan saya pun bosan dengan itu. Jadi kalau ada orang bilang bahwa seni itu jangan mendayu-dayu saja, nggak sebetulnya benar. Bahwa seni itu harus menggerakkan, nggak sebetulnya, nggak selamanya itu benar. Kadang-kadang kita bosan juga. Iwan Fals sekalipun punya lagu cinta kan, dan yang laku itu lagu cintanya. Cuman kita-kita aja yang dengar lagu serdadu segala macam. Mama kita kan dengarnya lagu kemesraan ini, itu apa? Gelas-gelas kaca. Jadi aspek-aspek seperti itu yang kita anggap remeh-temeh ternyata itu berkembang besar dan bertahan cukup lama. Ini harus kita evaluasi dalam cara berpikir kita. Siapa yang salah? Sosial kita kah? Atau kita yang terlalu berbeda dengan mereka? Jadi ini saya pikir harus dievaluasi lagi dan harus dicari juga titik temunya. Bagaimana hidup ini kita bisa berkarya, kita tetap bisa kritis, sambil juga bisa bermalas-malasan, sambil bisa bersukaria segala macam. Yang angkatan laut, yang angkatan udara, nggak ada masalah. Selama ini bisa dikolaborasikan dan itu baik untuk lingkungan, setidak-tidaknya tidak merugikan lingkungan. Lingkungan itu nggak batang kayu kan? Batang kayu urusan lain. Maksudnya lingkungan tetangga, pakcik, makcik, pengguna jalan lain, siapapun. Selama itu tidak merugikan mereka, saya pikir itu boleh-boleh aja. Jadi untuk selanjutnya ya besok kawan-kawan selamat berkarya. Saya yakin pasti keren lah karena sudah di Kanutbu nih kan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada closing statement dari Bang Deddy? Boleh. Ya mungkin rasa penasaran kita harus kita jaga gitu. Karena rasa penasaran kita ini yang menyebabkan kita belajar. Rasa penasaran kita menghadirkan pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Permasalahan kita adalah masalah sebenarnya, dan bertanya ini tidak menyelesaikan masalah, tetapi terus bertanya itu akan menemukan jalan untuk meringankan pemahaman kita. Sebenarnya pertanyaan kita itu untuk apa sebenarnya, yang kita tanyakan itu sebenarnya apa. Dan bagusnya memang belajar itu tidak membuat kita jadi bosan. Kalau belajar jadi bosan berarti itulah kematian yang sebenarnya itu. Udah sempurna dia, itulah kematian. Tetapi bukan kita menghindari kebosanan, tapi terus hidup dalam masalah kita yang terus kita pertanyakan. Sebenarnya apa yang kita lihat itu sebenarnya, dan itu sebenarnya belajar yang sebenarnya menurut saya. Karena orang belajar itu pasti bertanya dia, tanpa harus dijelaskan orang sudah paham satu masalah dengan pertanyaannya sendiri. Itu yang menarik kadang-kadang, dan tidak perlu jawaban dengan masalah. Kemudian kita bertanya dengan masalah itu, kita sudah menemukan jawabannya apa. Sebenarnya yang kita perlukan itu jalan keluar, bukan jawaban. Jalan keluar dari masalah-masalah kita. Dan itu lewat ekspresi seni, orang sudah bisa mencapai itu. Dari zaman guanya sampai zaman mereka bangun peradaban yang namanya peradaban kota kita sekarang. Itulah dia hasilnya. Dari mereka tinggal dulu mengembara di lembah-lembah sungai katakanlah sambil berburu itu. Kemudian mampir di curug-curug, bukan di gua ya. Gua tempat walet, bukan gua seperti itu orang tinggal. Tapi di curug-curug itu, curug kering dia. Walaupun itu terlindung dari matahari secara langsung atau hujan secara langsung. Kemudian mereka membangun kota seperti tempat kita tinggal hari ini. Saya pikir bukan mereka menemukan jawaban, tapi menyelesaikan permasalahannya. Dan melukis untuk besok dengan ukuran kanvas terbatas itu sebenarnya menjadikan sebuah wahana tanpa batas dia. Jadi kita tidak melihat lagi ukuran 40 kali 40 cm katakanlah, tapi gagasan kita atau masalah kita yang tidak ada ujungnya sebenarnya. Dan itu harus kita jaga. Saya pikir cuma itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber. Kita sudah sampai di ujung acara. Sebelum saya tutup, ada pesan dari panitia bahwa besok kita akan melakukan pengkaryaan.
karena ada banyak kanvas, nggak banyak-banyak sih, ada belasan. Jadi kepada kawan-kawan yang hari ini sudah mengikuti pembekalan dan diskusi, ada berapa belas kanvas lagi tersisa dan dipersilahkan untuk meramaikan, untuk juga menghasilkan karya-karya di kanvas. Jadi kita buat terbuka untuk beberapa orang di luar peserta yang bisa juga memberikan pikirannya dalam dunia pendidikan di atas kanvas. Jadi besok dari jam 10 sampai maghrib. Dan tidak lupa juga besok ada nasi bebek ya, dan itu mungkin poin penting ya, seperti kata panitia. Baik, sudah bisa saya tutup ya karena sudah mau maghrib juga. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.